Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat sore kembali lagi di podcast Ngopi Sore, ngobrol pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Bersama saya Hafizan dan rekan saya Lilian. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik karena kita kedatangan tamu jauh banget nih, spesial dari timur Indonesia. Baik Mas Hafizan, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tuh tanggal 12 kalau nggak salah ya Mbak. Tanggal 12, berarti pameran COP26 ini sudah tiba pada hari terakhir di hari ini nih. Oh ternyata sudah hari terakhir ya, tidak terasa. Sudah hari terakhir, tidak terasa kan. Dan kami dari wilayah Maluku Papua akan menutup COP di hari ini dengan sangat manis. Karena kami sudah kedatangan narasumber yang manis dari Maluku Utara dan Bapak dari Provinsi Maluku, Mas Hafizan. Wah, menarik sekali ini. Nah, kira-kira untuk hari ini tuh kita mau ngebahas apa ya, Mbak? Kita hari ini akan membahas pengaruh keutamaan gender di dalam pengelolaan perhutanan sosial, Mas. Jadi nanti pasti sangat menarik Sobat Hijau. Iya, ini pasti menarik banget ya. Nah, daripada kita lama-lama nih menunggu, kita langsung aja perkenalan narasumber dulu kali ya. Ya, boleh. Kita mulai dari Bu Yuli aja. Kita mulai dari Bu Yuli. Oke, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Juliati Rahmatulele. Biasa disapa Ibu Yuli. Adalah ASN dari Penyuluh Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan ditempatkan di KPH Ternate Tidore. Terus pada tahun 2019 dipercayakan oleh BPSKL untuk mendampingi KTH Ake Guraci. Itu. Baik. Jadi Bu Yuli nih, Mas, dari Maluku Utara. Jauh banget ya Bu ya? Ya, di Kota Ternate khususnya. Wah, menarik sekali. Beliau seorang pendamping, jadi pendamping untuk kelompok usaha perhutanan sosial di sana. Okay. Kita ada kedatangan lagi bapak-bapak nih. Wah, siapa tuh Bu? Ini namanya Pak. Biasanya kalau di Ambon tuh kita untuk orang yang lebih tua manggilnya Om. Jadi boleh kita manggil Om ya Bapak ya pagi di sore hari ini. Silakan memperkenalkan namanya jauh-jauh dari Ambon, Om. Terima kasih, selamat sore Ibu, teman-teman semua dimanapun berada. Perkenalkanlah nama saya Hektaria Adolf Stefanus, berasal dari Negeri Oma, Kecamatan Pulau Harupu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oke, terima kasih Om. Om biasanya dipanggil Om Olop ya? Boleh kami sapa Om Olop ya di sore hari ini, Bang? Oke. Om Olop dan Bu Yanti datang jauh-jauh dari ujung timur Indonesia. Bawa oleh-oleh nggak buat kami di sini, ya Mas? Iya ya, soalnya kan pasti ada dong ya, oleh-oleh dong buat pasti kita dong ya. Ada pengalaman. Yo, oleh-olehnya pengalaman. Menarik juga pengalaman nih ya, oleh-oleh pengalaman ya. Pengalaman dalam mendampingi masyarakat untuk Bu Yanti, kemudian untuk Om Olop pengalaman dalam mengolah dan memimpin kelompok usaha perhutanan sosial ya Om Olop ya. Oke, kita mulai berbagi pengalaman nih Ibu Yanti dan Om Olop. Kita tahu kan kalau Indonesia Timur khususnya Provinsi Maluku Utara nih dari dulu tuh terkenal sebagai surganya rempah-rempah. Iya, betul sekali. Dan Mas tahu nggak, dulu tuh kita dijajah tuh bukan karena bahan-bahan galian loh, tapi karena rempah-rempah. Pala, cengkeh, dan yang menjajah kita tuh banyak bangsa asing.
Nah, mereka datang tuh bukan untuk mengambil sesuatu, tapi mengambil pala dan cengkehnya kita. Masnya tahu nggak ceritanya dari dulu itu? Pernah baca sih sedikit ya. Jadi itu ternyata pala dan cengkeh itu, rempah-rempah itu memang asli dari Maluku, khususnya dari Pulau Ambon, Pulau Banda, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Makian, dan Pulau Bacan. Bahkan sih katanya dengar-dengar dulu mereka tuh sampai menukar dengan kain sutra dari Tiongkok. Kain sutra yang mahal ya. Ya, berarti kan sudah pasti itu sangat berharga karena kan kain sutra aja mahal dan mereka berani menukar itu dengan rempah-rempah gitu. Baik Sobat Hijau, ternyata kita punya kekayaan alam yang bukan hanya merupakan sesuatu yang membuat kita kaya, tapi juga menggiurkan bangsa di luar. Betul sekali. Untuk itu kalau boleh nih kita berbagi pengalaman nih, kayak seperti tadi udah disampaikan Bu Yuli ke kita bahwa oleh-oleh pengalaman. Nah, kita coba dengarkan pengalamannya Bu Yuli, silakan Mas. Oke, jadi gimana nih Bu Yuli? Mungkin bisa diceritakan pertama kali sejarah singkat lah, bagaimana bisa mendapat izin perhutanan sosial. Ya, baik, terima kasih Pak. Pada tahun 2013 itu SK dari Kementerian Kehutanan, dia mengeluarkan izin usaha pengelolaan hasil izin usaha IUPHKM Ake Ukuracim. Terus pada tahun 2014 lewat Wali Kota Ternate, dia mengeluarkan SK penetapan peta areal kerja. Terus pada tahun 2019 KKPH Ternate Tidore Bapak Ibrahim Tuheteri MSI membentuklah 4 KUPS. KUPS Serba Bisa, KUPS Keohiji, KUPS Robusta Kopi, dan KUPS Hauge. Terus pada tahun 2021 tahun ini baru dibentuk 2 KUPS baru, KUPS Ofulestari dan KUPS Gesora. Oke. Ya. Ternyata sudah cukup lama ya, dari tahun 2013 ya Bu, tadi ya 2014 ya. 14. Menarik sekali nih ya Bu Yulian ya. Ya, ternyata udah lama juga ya Bu Yuli ya. Om Adolf boleh dekat-dekat saya tidak? Maju lagi sedikit ya Om, biar kita dekat-dekat. Iya, biar bisa terdengar suaranya. Kalau Om Adolf boleh berbagi tidak sejarah pertama KUPS-nya Om dibentuk dan diberikan SK? Terima kasih Ibu Li. Ini kami setelah mendapat SK persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup 2019. Terus pada 2020 kami dapat SK dari BPKS Maluku Papua, dan kami membentuk kelompok. Kelompok kami itu ada 2 KUPS-nya. Ada 2 KUPS ya Om ya. Satu di bagian pariwisata Bu. Untuk jasa lingkungan dan wisata alam. Untuk wisata alam itu, yaitu pembuatan bak air panas, bak mandi ya Bu. Oh jadi kayak kolam renang gitu ya Om ya? Air panas gitulah ya Pak air ya. Panas ya. Air panas itu sumur Bu. Jadi alami? Alami. Sedangkan salah satu KUPS kami itu yang bernama KUPS Pelatimu Bu. Itu di bidang minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Tanaman hutan itu bukan kayu ya Bu ya. Ya. Mengapa kami ambil itu? Jadi hasil hutan bukan kayunya yang dimanfaatkan. Karena kami di daerah kami, khususnya di desa Negeri Oma, itu sangat banyak cengkeh Bu. Oh. Ini melimpah banget ya Pak ya di sana ya. Kadang-kadang hasil panennya itu udah diambil habis. Karena mengapa tenaga kerjanya itu kurang. Kesempatan inilah kami dari kelompok Pelatimu melakukan kegiatan proses penyulingan minyak cengkeh begitu Bu. Baik Om Olop, ternyata di negeri Oma ini ya, Pulau Haruku ya Om ya, itu ada 2 KUPS Mas Tisan. 2 KUPS-nya itu yang satu untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, kemudian yang satu untuk
pembuatan minyak cengkeh. Iya. Hari ini minyak cengkehnya di bawah ya Om Iya, ya? ada ini Bu. Oke, ada. Oke, ada yang Ya. mana coba Pak mungkin bisa ditunjukkan Om. Ini hasil produksi. Oh, itu hasil Wah. produksi minyak Barangkali cengkehnya Ibu Om. dan Mas Wijan ya. Ini minyak cengkeh ini bukan dari daun. Oh, bukan dari daun. Bukan dari daun, Bu. Biasanya dari daun Biasanya Om. dari daun Kalau ya. kita lihat di pasaran manapun di seluruh Indonesia itu rata-rata 100% itu daun, Bu. Dari daun. Ya, Bu. Tapi saya mempergunakan kelompok ini. Itu tangkai, kata orang di Maluku bilang gagang. Wow. Dan juga bunga. Kalau di Maluku bilang biji. Iya. Ya gitu. Oke. Katorang itu bahasa Ambon yang artinya kami. Kami. Ya, kami. Itu Ya. bahasa Ambon. Wah. Katorang Belajar kami. banyak juga ya saya Iya. jadinya ya. Jadi Mas Wijan belajar juga. Kalau Bu Yuli nih di kelompok di KUPS di Ternate itu sudah banyak menghasilkan produk berarti ya Bu ya. Sudah. Hari ini Ibu bawa produk apa aja nih buat dipamerkan? Di sini ada Miristika Candy, ini produk dari Koupes Gosora. Kebetulan Koupes Gosora memproduksi 4 produk. Miristika Candy permen pala, Miristika Jam selai pala, dan ada Miristika Crackers kerupuk pala, dan juga Miristika Paltar. Biasa kan Ibu Lilian biasa dengar nastar, tapi di kelompok kami namakan paltar, palatar. Jadi tar yang berbentuk buah pala tapi isiannya selai pala. Berarti rasanya pala loh, harus dicoba loh Mas. Harus dicoba banget Harus karena kan dicoba. biasanya nastar tuh kan manis-manis apa gitu ya. Iya. Ini sekarang pakai buah pala gitu Iya, jadi isiannya. ada balance gitu. Ada balance, jadi Iya. kan menarik banget nih, harus dicoba. Harus memang. dicoba. Kita nih kan hari ini ngomongnya seputar gender nih Bu. Iya. Om. Iya. Jadi kalau gender tuh kan sebenarnya bukan hanya pada perempuan saja, tetapi pembagian peran. Iya. Pembagian peran di dalam pengelolaan perhutanan sosial. Jadi kita lihatnya ke KUPS-nya kita nih. Iya. Kan kalau Bu Yuli sudah jadi pendamping. Nah, berarti Bu Yuli paham benar nih Mas. Kalau Om Olop ketuanya, jadi pasti paham juga. Nah, saya mulai dari Om Olop nih. Om Olop kalau di KUPS Pelatimu itu Pelatimu ya Om Iya, ya? Pelatimu. Itu pembagian kerja atau pembagian tugas tuh sudah jelas begitu. Jadi kelompok sudah pada tahu pembagian tugasnya. Ya sudah Bu, artinya di dalam kelompok Pelatimu ini ada 15 anggota. Di mana kita bagi 10 anggota laki-laki dan 5 orang anggota perempuan. 10 orang laki-laki ini ditugaskan untuk mengumpul bahan baku dan bahan bakar. Itu tugas 10 orang laki-laki ini. Sedangkan 5 orang perempuan ini tugas untuk memproses bahan baku menjadi minyak cengkeh. Oke, ternyata pembagian tugasnya sudah ini ya, sudah cukup apa ya bahasanya, setara lah ya. Oke, ini kan menarik nih untuk ya Om Olof ya. Bagaimana nih kalau untuk Bu Yuli di tempat ini? Kebetulan di KUPS Gosora itu 16 orang, satu kelompok 16 orang. Terus ada pembagian yang laki-laki 7 orang itu nanti dia yang mengambil buah pala, terus dibantu dengan anak-anak juga, anak-anak mereka kan. Terus 9 orang ibu-ibu itu mengolah daging buah pala yang tadinya dibuang percuma. Kan biasanya diambil biji sama fuli, tapi di KUPS Gosora memanfaatkan itu untuk menjadi 4 produk yang tadi itu. Jadi ada pembagian secara merata. Pembagian ya Iya. secara merata. Oke, menarik banget memang. Ya memang sebenarnya pembagian tugas secara gender itu juga sudah merata ya Bu ya di sana ya. Iya, jadi memang pembagian tugas itu akan membawakan hasil yang baik. Jadi masing-masing sudah mengetahui apa yang harus dia kerjakan, kemudian Betul apa yang sekali. jadi tugasnya dia. Betul. Nah, bisa juga mereka pasti saling membantu ya, Bu Yuli ya, Om ya. Iya. Nah, kemudian ada nih Om, biasanya dalam kelompok nih, kadang-kadang ada konflik ya. Kan kita tahu sendiri nih, menyatukan beberapa pemikiran untuk menghasilkan sesuatu yang baru, karena memulai dengan KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, berarti kan kebiasaan pribadi masing-masing harus disatukan untuk mendapatkan satu hasil. Nah, pada saat menyatukan itu biasanya ada konflik nih Om.
konflik dalam kelompok tuh pasti ada ya Pasti Om ya. ada, pasti. Apalagi orang Maluku ya Iya, keras-keras benar, ya. benar. Orang Maluku Utara juga keras-keras loh Mas. betul. Nah, pokoknya pasti Mas Pisan tahu deh. Nanti sekali-sekali main ke Ambon, Ya. ke Ternate Wah, biar boleh lihat. diajak lah Tapi di hatinya sana. baik loh. Baik-baik hatinya walaupun penampilannya keras, boleh dicoba. Boleh lah ya. Jadi ada tidak konflik nih Om? Kalau misalnya terjadi konflik, apa langkah yang diambil oleh Om sebagai ketua untuk menyelesaikan konflik? Ya, terima kasih Ibu. Biasanya betul. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lilian itu benar. Tidak ada salahnya. Di mana kelompok kami ini banyak problemnya. Banyak problem. Banyak sekali. Problem ya Om ya. Karena kami di sana mau kerjanya itu selalu tuh maunya uang. Oh iya. Itu. Semua orang sama kok Om, Sama kok maunya Om. uang. Saya juga kok Om. Itu yang saya, tapi saya tetap sebagai pimpinan, maka saya ambil langkah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga di dalam pelaksanaan kami itu pelaksanaan itu ada kadang marah ya, pertemuan itu Marah gitu ya. Tapi saya bilang mari bagus, ada pertengkaran mulut ini bagus supaya kita cari solusi, dapat menyelesaikan. Saya bilang tidak ada apa-apa. Yang penting kita mau kerja demi dan untuk kita. Oke, jadi gitu Mas. Orang Ambon tuh marah di mulut, tapi nggak disimpan di hati. Hati Udah ya. keluar tuh udah keluar aja, Hebat udah selesai. banget memang ya. Jadi memang harus ada pertengkaran biar kita menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik Dalam memang kelompok ya, Iya, Om tidak ya. pertengkaran fisik. Bu. Tidak Jadi fisik, tapi memang masalah tuh memang harus dikeluarkan supaya kita bisa rembukin bareng-bareng cari Ya, solusinya ya. Ya, Oke, apalagi benar. dalam kelompok-kelompok baru dibentuk, kemudian mendapatkan bantuan, biasanya ada kecurigaan seperti itu kan. Kita menyelesaikannya dengan dibicarakan secara musyawarah untuk mufakat. Betul sekali. Nah, kayak kalau Bu Yuli sendiri gimana Bu? Mungkin ada konflik-konflik juga nggak Bu seperti Om Olop? Kebetulan memang pernah ada konflik. Alhamdulillah ketua HKM-nya Bapak Bahamadal Minggu orangnya wibawa, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal itu. Dia memberikan solusi sehingga anggota kelompok menjadi tenang kembali dan bisa menerima dengan lapang dada. Memang semua masalah itu yang dipendam-pendam tuh nggak baik Iya. memang ya. Iya. Harus dibicarakan bersama-sama. Tapi selesai juga hari mencari itu. solusi. Wah, Oh, harus diselesaikan Iya. langsung. Nggak boleh nggak boleh dilama-lama. Nggak bisa Iya, berlarut-larut. berlarut-larut, bahaya. Bahaya banget memang. Baik, kalau misalnya ini sudah selesai, masalah sudah selesai, kemudian semua semangat lagi gitu ya Om ya. Ya, tetap semangat. Jadi pembentukan kelompok ini kan memang difasilitasi oleh Balai PSKL Benar, Maluku Bu, Papua. Kemudian ada lagi tidak Om setelah melakukan fasilitasi, kemudian verifikasi, kemudian Balai PSKL wilayah Maluku Papua itu membentuk kelompok pada saat fasilitasi. Iya. Nah setelah itu ada lagi tidak bantuan-bantuan yang diberikan nih buat kelompok KUPS-nya Om? Sampai saat ini belum ada bantuan. Artinya yang bantuan dari PSKL Maluku Ya, Papua yang itu berupa bahan alat ya Bu. Alat ekonomi produktif ya. Yaitu ketel. Yang Untuk- buat bikin cengkeh ya, itu. untuk Bikin minyak cengkeh itu. Oke. Ah, itu. Dan yang untuk para wisata itu berupa uang Bu. Bank Pesona Iya, Bank ya. Pesona. Bank Benar, Pesona. Ibu. Oke. Memang udah tua. Oh. 65 tahun. Walaupun udah tua jadi Ya. kadang-kadang lupa gitu Udah ya. agak umur memang Bank bisa Pesona ber- itu bagus, berupa ya. uang. Nah, untuk kelompok yang namanya Waimahana Bu. Iya. Itu para wisata itu. Para wisata Air ya, panas. Om, ya. Iya. Pada saat terima uang itu pembagian pekerjaannya juga merata Om, antara perempuan, laki-laki, kemudian ada orang tua, mungkin ada remaja atau juga ada yang disabilitas di sana, dibagi sama rata juga pembagian kerjanya. Begini Bu, setelah kita mendapat kucuran dana, Ya. kelompok berembuk. Oh, rapat dulu ya Om ya, Iya, musyawarah dulu. musyawarah. Karena di situ saya sebagai ketua, ini kerjanya ini tidak dikasih biaya upahnya itu. Iya. Tidak. Ketum kerja, angka batu, angka pasir, metsel dan sebagainya. Itulah upah dari
uang yang dikucurkan dari Ah, Bangku Sore. hebat, berarti semangatnya ya Om ya. Semangat semua nih, semua anggota Saya kelompok tuh bilang semangat nih ya. untuk mereka, seng kerja, sedap uang. Seng ambil bahan, sedap uang. Kalau orang Ambon tuh seng itu artinya tidak. Tidak. Iya. Ya. Wow. Jadi kadang-kadang ada yang bilang tidak seng makan mati, makan seng juga mati kan? Benar. Sebenarnya tidak makan mati, tapi kan diplesetin iya. Makan seng ya Iya. juga. Oh, jadi ada pembagiannya Om ya, Pembagian. pembagian pekerjaan, tugas masing-masing. Jadi masyarakat yang merupakan anggota kelompok itu sudah sadar benar ya. Iya, iya. Ada pembagian pekerjaan Iya. ya, tugas. Ya menarik banget ya emangnya Mbak untuk Om Olop ini. Nah kalau untuk Bu Yuli sendiri gimana nih Bu? Pada tahun 2019 dari PSKL Bank Pesona dia memberikan bantuan itu berupa 1.000 bibit kopi untuk ditanam di HKM, terus 1.000 bibit pala juga ditanam dan matoa 700 bibit 700 di bibit. wilayah di wilayah HKM Ake Guracin. Terus pada tahun 2021 ini Bank PSKL memberikan bantuan kepada KUPS Ovu Lestari dan KUPS Ovu Lestari untuk budidaya lebah madu. Itu diberikan tuh stup dan koloni beserta alat panennya. Jadi sangat bermanfaat sekali buat kelompok. Terus ini juga Bu, tahun 2021 ini juga KUPS Gosora diberikan bantuan juga untuk pembuatan 4 produk yang beristika candy, beristika jam, beristika kerkes sama paltar itu. Jadi sangat berterima kasih buat PSKL wilayah. Terima kasih banget buat Direktorat Jenderal PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Sangat membantu banget Lewat ya. Balai PSKL wilayah Maluku Papua berarti. Baik Bu Yuli, kalau kita bikin produk nih, sudah kita buat Miristika Jam, kemudian ada sirup pala, Miristika Candy, Om Olop punya minyak cengkeh, kemudian Bu Yuli ada punya paltar ya, Paltar. yang semacam kue palatar tapi semacam kue nastar ya. Kalau Iya. orang Indonesia kebanyakan kenalnya nastar. Paltar ini yang baru, jadi ada inovasi di situ Mas. Nah, Menarik banget, bagaimana dengan pasarnya? Pasarnya kebetulan saya itu memasarkan lewat media sosial, akun pribadi saya, Facebook, nama akunnya Yuliati Rahmatulilin. Terus lewat ini juga Bu, grup Facebook. Ada grup Facebook Maluku Utara, ada beberapa Bu. Ada juga grup Facebook KP Alternatif Tidore, grup Facebook Pojok Pojok Maluku Utara, Pojok KPH Maluku Utara, terus juga grup Facebook produk binaan Maluku Utara. Oke. Oke, berarti dipasarkannya sosmed pribadi ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kebetulan alhamdulillah 4 produk saya ini sudah dipasarkan waktu itu sudah dipasarkan meluas juga selain di media online, juga dipasarkan pada saat Hari Bakti Rimbawan. Itu Bappedas Ake Malamo memesan selai pala sebanyak 50 botol untuk dimasukkan ke dalam paket HHBK untuk diberikan kepada masyarakat. Terus ada juga ditampilkan saat Musda DWP kemarin. DWP itu dia memesan ini selai pala. Terus ada juga waktu itu ada dari Dinas Kehutanan Jawa Timur mau mengadakan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Maluku Utara. Terus waktu itu Bapak Sekdishub Maluku Utara, Bapak Ahmad Zaki Esud MSI memesan 23 botol selai pala untuk dijadikan oleh-oleh. Sekalian promosi di sana. Promosi Jadi ya. ada dukungan dari instansi pemerintah, Pemerintah KPH, ternyata Dinas ya. Kehutanan sambil promosi betul Iya, ya, Ibu? iya. Promosi ya Bu ya. Terus ini juga Pak masih banyak. Terus juga waktu saat Banyak. peningkatan kewirausahaan yang di Bogor kemarin itu BPSKL memesan 50 bungkus beristika candy dan 19 selai pala. Terus STK kemarin di Sofivi itu juga banyak yang dipesan, itu ada 13 toples paltar, ada juga selai pala, ada juga permen sama kerupuk.
Jadi sudah mulai Terus hari kenal. terus Ya. untuk yang kegiatan ini juga dipesan oleh Balai PSKL, PSKL, ya. jadi terima kasih PSKL. Mungkin untuk acara ini semoga aja bisa dilihat sama orang-orang yang di Glasgow juga ya. Iya. Siapa tahu bisa jadi mendunia untuk produknya. Amin, amin. Nah, kalau Om Olop nih, Om Olop tadi nih yang saya lihat dari pengunjung-pengunjung di botnya Ditjen PSKL, banyak yang tertarik dengan minyak cengkehnya Om Olop juga. Benar ya. Nah, kalau di Oma, Iya. di negeri Oma ya, Iya. Pulau Haruku, itu Om memasarkannya seperti apa? Kan kalau Oma ke Ambon itu harus naik speed lagi ya Om ya, lewat Benar, laut. Ibu. Jadi cara pemasarannya Om tuh bagaimana? Begini Ibu, pada awalnya kita belum tahu cara pemasaran. Iya. Namun kita di dalam anggota kelompok itu kita berebut bagaimana cara ketorang berjalan jual istilahnya itu dari mulut ke mulut ya. Bu. Ya. Namun karena ini kita kerjasama dengan BPSKL Maluku Papua, saya antar ke balai untuk bagaimana hasil yang saya produksi. Jadi dibantu Iya. teman-teman balai juga Ya, untuk. dengan demikian permintaan dari balai. Oh, Dan saya sudah pernah 2 kali ikut dan kali ini yang ketiga. yang ketiga ini ya. Ini untuk kelompok kami. Ya. Yang pertama itu ada temu usaha di Ambon. Ambon ya Bu. Itu dengan pengusaha dari Eropa Bu. Oh, ada Ada, dari Eropa ya. Iya. Nah, itu kami bawa 10 botol sebagai promosi. Kemudian bulan April kemarin sama-sama itu ke Bogor juga. Oh, Bapak ke Bogor Bapak juga ikut kemarin juga. ya. Oke. Dan kesempatan ini juga datang ke Jakarta. Oh, asik dong ya. Ibu kota ya, jalan-jalan ibu kota. Ibu kota. Ya, kalau saya ini kan, Jalan-jalan. kalau ibu kota berarti ini masih di bawah negeri saya, negeri tertua di dunia Bu. Apa ini? Ya. Negeri tertua di dunia ya, tertua. negeri Oma namanya. Oh, ya. namanya karena Oma. Oma itu Ya. kalau dari Ambon Ya, tertua. Nenek. Nenek ya. Kalau lebih sama lah ya sama di Jawa juga ya. Iya, ya, Oma juga ya yang nenek. Jawa ya. Ah, Oke, baik. Dalam jangka waktu yang cepat antara terbitnya SKA, kemudian Bapak Ibu membuat kelompok, Ibu Yuli mendampingi kelompok, Om Olop berusaha untuk membangun kerjasama dalam kelompok menghasilkan produk, itu pasti ada kendala. Ya, tidak mungkin tidak ada kendala ya Om Ada. ya. Kalau tadi konflik internal Ya. sudah bisa diselesaikan dengan musyawarah, Iya, betul. sudah bisa diselesaikan dengan dibicarakan bersama. Nah, tapi kan kendala nih kadang-kadang dari luar ya, atau juga dari dalam. Ada tidak kendala-kendala Om Olop untuk lebih mengembangkan KUPS-nya Om ini? Ya Bu, begini, artinya kendala itu banyak. Yang pertama modal Bu. Oh, modal. Waduh, tidak jauh-jauh dari modal memang iya Om ya. modal. Apalagi kami di desa itu punya pendapatan itu cuma ya dari apa itu kita bilang kebun ya Bu. Berkebun. Kebun ya. Dan apabila ada hasil panen cengkeh, itu baru bisa kita lihat uangnya itu. Apalagi tahun ini tidak ada cengkehnya. Oh, tahun ini? Orang Ambon bilang cengkeh berbuah. Oh, tahun ini cengkeh nggak ada yang berbuah, Berbuah, ya. Mas. Sehingga kami kelompok tetap berusaha Bu. Harus tetap semangat dong Om ya. Semangat Bu, semangat. Tetap ya, Pak, ya. Semangat. Tetap ya Iya. Om ya, harus semangat ya. Apapun terjadi saya sebagai ketua, saya sampaikan kepada anggota, mari kita kerja. Karena bukan saja uang kita berhasil, tapi kemauan, Oh, ada kemauan semangat. dan semangat. Nah, itu Bu. Betul. Berarti untuk mengatasi kendala modal tadi, Om harus terus memberikan semangat ya. Tapi Iya, Bu. semangat itu modal utama loh Om. Iya, betul. Kalau ada Kalau semangat, tidak ada pasti semangat, ada jalan. pasti runtuh ya. Ya, kalau ada semangat pasti Iya. ada jalan ya Om. Ya. Kemudian ada lagi kendala yang lain tidak Om? Ada kendala itu. Ya, Artinya pemasaran ini. iya. Ya, itu yang tadi saya sampaikan untuk pasar itu kita ini bagaimana kita mau bawa, maka kerjasama anggota itu mari kita antar kemana ada saudara ketidak ya bawa jual supaya uangnya itu untuk kita dan kelompok Oh, begitu Bu. jadi sebenarnya
untuk Om Olop dan juga untuk Bu Yuli, ini memang ada masalah ya, ada kendala terutama untuk Om Olop. Hanya saja saya pikir tadi yang saya lihat ada juga di labelnya. Benar Bu, ini. Labelnya minyak cengkeh itu belum ada izin ya Om ya. Iya kendala. Ini itu juga kendala. Jadi kendala. Barangkali orang mau beli tidak ada, cuma ada lambang. Ada lambang Perhutanan Kementerian Sosial. Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Tapi tidak ada lambang dari Balai POM ya. Oh, belum ada lambang Balai POM. Belum ada lambang halalnya dari MUI. Dari MUI, benar. Ini perlu yang, karena kami maklumlah, kami orang desa, orang kampung, bagaimana Pak kalau tidak dibantu, maka sia-sialah usaha kerja kami ya begitu. Oke, baik Om. Semoga dengan adanya kegiatan pameran untuk menyambut COP 26 ini, kemudian dengan adanya podcast ini ada yang mendengar ya Om ya. Biar kita bisa meningkatkan kerjasama agar masyarakat bisa mendapatkan hasil yang baik. Perizinannya bisa jalan lah istilahnya. Nah, kalau Bu Yuli? Kalau saya sama modal sama pasar. Saya kalau modal itu karena kelompok belum ada modal awal kan, jadi setiap membuat produk itu saya membeli bahan bakunya seperti gula. Berarti masih beli awal-awal tuh masih beli bahan baku sendiri ya, pakai uang sendiri gitu. Pakai uang sendiri, uang saya kan. Terus saya beli, terus saya siapkan ini label sama kemasannya kan. Oh, label kemasan juga dari Ibu Saya sendiri? siapkan sendiri, iya. Jadi memang motornya di pendamping loh Mas. Iya. Jadi saya siapkan semuanya. Setelah jadi produk seperti ini, saya potong harga produksinya itu. Potong harga produksi yang saya sudah keluarkan tadi. Jadi berapa bersih untuk kelompok. Gitu, dapatnya kayak gitu. Terus kendala yang kedua itu pasar. Sama juga dengan Pak Olop, belum dapat izin, belum ada izin PRT sama BPOM. Tapi kan persyaratan BPOM kan harus ada rumah produksi. Tapi alhamdulillah tahun ini 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memberikan AEP kepada KTH Ake Guraci untuk pengolahan kopi dan juga pembuatan rumah produksi. Jadi sangat membantu. Terima kasih juga kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Tahun depan mulai ngurus-ngurus izin BPOM sama ininya ya pada saat rumah produksi jadi. Iya ya. Memang modal sama pemasaran tuh dari dulu kalau untuk produk-produk memang selalu jadi kendala. Karena kalau belum ada izin kan kita nggak bisa memasarkan ke swalayan kan. Karena memang ada standarnya juga mereka. Iya. Jadi memang kalau kita belum punya izin tuh kita bisanya memasarkan hanya pada kalangan terbatas. Kemudian saat ajang-ajang seperti ini aja. Ajang-ajang yang mungkin cuma dari mulut ke mulut aja. Iya. Lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian ada acara-acara yang dilaksanakan oleh instansi pembina kayak KPH, Dinas Kehutanan itu kita bisa ikut sertakan. Karena kita belum punya izin ya. Jadi masih orang bilang masih dalam kalangan terbatas. Nah, kalau tadi kata Bu Yuli ada yang mau memberikan bantuan rumah produksi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Nah, kalau memang saya pernah baca dan pernah melakukan koordinasi sedikit, persyaratan paling krusial dalam menerbitkan izin itu yaitu rumah produksi Om. Betul ya. Kalau kita nggak punya rumah produksi, maka untuk mengajukan izin itu di Dinas Kesehatan Provinsi agak sulit karena itu adalah syarat utama. Nah, mereka juga melaksanakan persyaratan dalam menerbitkan izin ya sama. Nah, mungkin nanti kita akan melakukan koordinasi ya, Balai PSKL Wilayah Maluku Papua akan melakukan koordinasi dengan beberapa dinas yang punya kepentingan dalam mengeluarkan perizinan tersebut. Mungkin bisa kita lihat ada perizinan-perizinan yang bisa kita bikin soft sedikit lah istilahnya. Standar rumah produksi yang memangnya harus seperti ini, mungkin untuk mungkin untuk produk-produk yang tidak dikonsumsi. Katakan bukan produk yang besar ya, masif pabrikan gitu ya. Kita mungkin bisa lah ya diringanin industri. Jadi mungkin untuk produk yang tidak dikonsumsi, contohnya minyak cengkeh yang tidak langsung dimakan seperti itu, rumah produksinya mungkin bisa kita berikan sedikit standar, penurunan standar istilahnya kan. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman dari Balai PSKL Wilayah Maluku Papua untuk melakukan koordinasi. Ini jadi catatan kami
Pak Om Olop, maaf Iya. Om Olop. Jadi nanti kita coba lagi ya Om ya. Tapi tidak boleh patah semangat loh Om, harus tetap semangat. Bu Yuli juga. Iya. Bu Yuli nih Mas pendamping. Oke. Dari pengalaman yang beliau ceritakan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa memang untuk kelompok usaha perhutanan sosial ini kuncinya ada di pendamping kali. Iya. Jadi yang jadi motor penggerak, kemudian meningkatkan semangat kelompok, nah, seperti itu. Tadi pakai uang pribadi loh Iya. untuk memulai ini semua. Jarang ya Ya, maksudnya. jarang ada pendamping yang seperti itu. Makasih banyak Bu Yuli Iya, untuk sama-sama. semangatnya. Yang penting itu Bu, saya membantu itu saya semangat karena kelompok juga semangat. Oh iya. Produksi Yang penting melihat produk. kelompok udah semangat tuh kita juga jadi ikutan seneng gitu ya. Semangat Bu, ya. sama senyuman mereka tuh. Iya. memang. Baik, kita balik ke pembagian tugas lagi nih. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Jadi kan Bapak dan Om dan Ibu memperkerjakan anak-anak atau remaja tidak? Atau mereka memang punya jatah tersendiri di dalam pelaksanaan produksi ini? Jadi misalnya ya kalau kayak di Oman ya Om, pulau tersendiri, kemudian pasti banyak anak-anak remaja. Apakah Banyak. mereka juga punya tugas-tugas khusus atau Om memberikan kesempatan untuk mereka ikut dalam memproduksi minyak cengkeh ini? Ya terima kasih Bu. Ini kebetulan kesempatan bagaimana mengembangkan anak-anak untuk bisa berusaha mendapatkan uang gitu. Jadi di sana saya sudah dengan anggota kelompok itu membuat itu caranya apa? Suruh mereka pungut daun cengkeh dengan cengkeh. persyaratan bentuk daunnya Bu. Ya daunnya. Ya bukan ambil sembarangan daun. Jadi Betul. sudah diajari. Sudah Diajari gitu ya, Pak Om ya. Ya, daunnya yang kuning dan yang agak coklat baru 2 hari jatuh. Oh baru 2 hari gugur dari ya, pohonnya. gugur itu. Iya. Jadi tidak boleh ada campuran. Setelah datang itu pengumpulannya ditimbang. Ditimbang. Ya, baru dibayar. Per kilo itu 3.000. Wah lumayan. Lumayan buat jajan cilok. Buat dan cilok ya. Ternyata lumayan loh 1 Iya. kilo. Tapi 1 kilo itu banyak, ya Om kalau Bu. daun ya. Daun. Namun untuk dia punya kalau di Ambon atau Maluku itu bilang gagang itu 1 kilo itu 5.000. Kalau gagang sekilo 5.000. Iya. Itu harga untuk anak-anak remaja yang mengumpulkan. Siapa saja ya. Oh siapa saja. Siapa saja. Ngumpul, datang kami bayar. Di luar KUPS pun nggak apa-apa, Bukan masyarakat anggota biasa. KUPS saja, kita Ah, libatkan masyarakat. Masyarakat. Masyarakat juga sudah ikut terlibat ya. Ini menarik. Jadi banget. ternyata KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial walaupun kecil bisa juga membuka lapangan kerja. Ya kita nggak boleh bilang kecil karena sesuatu yang didapat itu berkah dari Tuhan. Betul banget. Mbak. Bukan kecil, itu hal yang Kalau luar biasa Om. Itu Luar biasa sekali Luar biasa KUPS di banget, Oma Om. ini. Hebat Om. Hebat, Iya. hebat. Saya bilang itu, mari kita daripada bermain pulang sekolah itu mari cari daun cengkeh, datang jual, bantu. Oke. Gitu. Jadi ternyata remaja, kemudian ibu-ibu, Ibu, iya. pemuda juga boleh Ya, Om. umum Ibu. Semua Umum, secara ya. umum itu Umum. diberikan kesempatan untuk mengumpulkan gagang, Bahan baku. mengumpulkan gagang, kemudian daun untuk nanti dijual ke kelompok. Jadinya mereka punya pemasukan juga nih. Kalau adik-adik buat beli apa tadi Mas? Buat beli cilok. Buat beli Lumayan. cilok. Nah, kalau di Ambon cilok agak mahal Mas. Oh, Jadi berapa? 1.000 paling dikasih 2 kali ya. Wah, orang udah sama juga di Oh Jakarta. udah sama juga. Oh. Oh. Kalau Bu Yuli gimana Bu? Ada pembagian untuk adik-adik remaja ataukah untuk anak-anak? Ada juga untuk anak-anak itu dia membantu orang tuanya. Anak-anak mengambil biji dijual, terus dagingnya diserahkan ke orang tuanya untuk diolah menjadi sele sama produk yang tadi itu. Ini Jadi sama. ya, hampir sama lah ya. Iya, ya. sama, ya. Oke, jadi menarik nih. Jadi masyarakat pun sudah dilibatkan ya walaupun mereka di luar dari KUPS itu. Jadi memang KUPS tuh gak cuma menolong yang ikut kelompoknya aja, tapi bahkan masyarakat sekitar juga Iya. ya. Mbak. Benar. Ternyata Masyarakat sekitar hutan. ternyata Masyarakat memang hutan. KUPS ini benar-benar sangat bermanfaat Iya. ya Om ya. Tergantung cara kita memanage-nya ya, mengaturnya betul, seperti betul. itu. Nah,
ini kita pengen tahu nih Om, pengen mendengarkan mungkin kesan dan pesannya Om dan Bu Yuli setelah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengakses kawasan hutan, kemudian mempergunakan hasil hutan bukan kayu, kemudian diolah menjadi produk, dan puji Tuhan itu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat di sana. Ada kesan apa nih Om? Kesannya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kesannya untuk Direktorat Jenderal PSKL, kemudian kesannya untuk Balai PSKL Wilayah Maluku Papua nih. Terima kasih ya. Artinya apa yang kami dapat, kami coba dengan adanya kegiatan-kegiatan sedemikian, bahwa harapan kami kalau boleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Kehutanan dapat membantu kami dengan apa yang kami butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan program kami demi dan untuk masyarakat di negeri kami, Maluku, dan ke seluruh Indonesia. Oke, berarti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya, pameran, kemudian event-event bisa dilibatkan terus ya Om ya. Oke, Kak Bu Yuli silakan, ada punya kesannya. Harapan saya semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, produk-produk yang dibuat oleh kopi saya bisa dikenal semua ke masyarakat luas. Terus semoga sehingga masyarakat sehingga Kopes Gosora itu bisa mandiri dan sejahtera. Ya, semoga bisa didengar ya sama sobat-sobat hijau yang nonton ya. Ya, sobat hijau ya. Untuk semua sobat hijau semoga bisa mendengar. Kemudian siapa tahu ya, di antara sobat hijau ini ada yang menjadi off-taker. Bisa sekaligus menghubungi kami di Balai PSKL Wilayah Maluku Papua untuk mendapatkan produk-produk ini. Kemudian mungkin juga ada yang bisa membuka jalan untuk membantu masyarakat, bukan hanya masyarakat di negeri Oma, bukan hanya masyarakat di Kota Ternate, tetapi semua masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti koordinasi, kemudian membutuhkan bantuan dari teman-teman sobat hijau untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan izin. Jadi KUPS ini bisa terbantu seperti itu. Gitu ya Mas. Betul sekali. Cukup menarik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Yuli untuk kedatangannya di sore hari ini. Kita udah ngopi sore, ngobrol pengalaman dan inspirasi seputar social forestry. Om Olop juga terima kasih banyak jauh-jauh dari Oma, dari negeri Oma, negeri tertua di dunia. Negeri tertua di dunia, Oma. Ya, bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia. Karena mengapa? Itu dari saya punya anak, dia harus panggil ibu saya Oma. Oh, dari situlah. Jadi negeri Oma. Itu perpanjangan Oma itu orang Maluku asli. Oh, ternyata ada kepanjangan. Oma, orang Maluku asli. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Bu Yuli. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat, bukan semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Jangan bosan-bosan ya Om Olop ya. Berarti kami bisa main-main ke Oma dong ya. Kami siap. Apalagi di negeri Oma atau desa Oma itu sudah ada tempat mandi air panas. Oh, Mas Bijan harus ke sana nanti. Ke sana. Kalau ke Ambon kita main-main ke Oma nanti. Oke, siap. Ada tempat renang di pinggir laut. Oh, ada tempat berenang. Ada tempat renang. Berenangnya di pinggir laut. Di pinggir laut. Aduh, view-nya bagus banget. Itu 15 meter dari laut. Dari tepi pantai. Itu. Namanya Wayaso. Itu punya masyarakat juga ya, masyarakat desa juga ya. Om ya. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli, Om Olop untuk ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini. Kita sudah ngopi sore, berbagi pengalaman dan inspirasi. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi juga untuk KUPS yang sudah lama dibentuk maupun masih baru dibentuk. Nah, biar kita menularkan utamanya semangat. Kita menularkan semangat kita, semangat pendamping, semangat ketua kelompok KUPS,
kepada KUPS dan para pendamping yang lain. Terima kasih banyak Sobat Hijau sekalian, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami mendengarkan podcast kami di siang hari ini. Mas Pijan, makasih banyak ya sudah menemani kami ngobrol. Ternyata banyak pengalaman banget nih yang aku dapetin dari ngobrol kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mas Pijan, terima kasih Sobat Hijau. Kita boleh memberikan salam homolog untuk Direktorat Jenderal PSKL. Kami biasanya menggunakan salam 5 jari, give 5 kata Pak Dirjen tadi. Berarti ada 5 skema di dalam program perhutanan sosial. Nah, kita sama-sama menutup acara ini dengan memberikan salam 5 jari untuk para pendengar sekalian. Mari kita sama-sama give 5, salam 5 jari. Sampai jumpa lagi Sobat Hijau sekalian.